selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang respirasi anaerob. Masih bab yang sama, yaitu metabolisme sel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui proses respirasi anaerob pada makhluk hidup. Oke, respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kalau dari namanya, pasti kamu mikirnya adalah mikroorganisme. Misalnya pada bakteri atau pada jamur. Ya, pada bakteri dan jamur itu hanya membantu prosesnya. Tapi proses yang sebenarnya bisa terjadi pada makhluk hidup juga, misalnya pada hewan, pada manusia, atau pada tumbuhan. Nah, kalau kamu bingung, Bu, kok pada manusia bisa sih? Iya, pada manusia bisa. Pada saat tubuh kita lagi kekurangan oksigen. Pada saat kapan? Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, respirasi anaerob ini terbagi menjadi dua reaksi. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol. Dan yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Kita lanjut aja ya, langsung ke fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Dinamakan fermentasi alkohol karena hasil akhirnya produknya adalah berupa alkohol. Jenis alkoholnya di sini adalah etanol. Jadi, dalam fermentasi ini membutuhkan substratnya sebenarnya sama seperti pada reaksi aerob, yaitu glukosa, yang membedakan di sini hanya pada produknya atau hasilnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, karena tidak membutuhkan oksigen, maka ada mikroorganisme yang terlibat. Di sini mikroorganisme yang terlibat yaitu pada jamur ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Nah, biasanya peranan ini dalam produksi fermentasi alkohol digunakan untuk produksi bahan pangan, misalnya untuk pembuatan tape, pembuatan roti, donat, atau minuman keras. Minuman keras ini bisa seperti pada minuman beralkohol ya, misalnya wine gitu. Nah, pada proses fermentasi alkohol, substratnya sama seperti pada respirasi aerob, yaitu glukosa. Reaksi awalnya juga sama, yaitu reaksi glikolisis. Nah, pada saat reaksi glikolisis, kemudian tidak ada oksigen. Nah, ketika dalam hal tidak ada oksigen inilah, maka langsung lanjut ke proses anaerob, yaitu fermentasi alkohol. Kita lihat di sini. Ya, sebenarnya sama ya seperti pada glikolisis yang tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini ada glukosa, tetap memerlukan energi atau ngutang energi 2, menghasilkan 4 energi. Sama ya, seperti sebelumnya, berarti karena dia punya hutang 2 energi, jadi 4 dikurang 2. Hasil akhirnya adalah 2 energi atau 2 ATP. Nah, hasil glikolisis kan tadi juga 2 ATP, 2 asam pirufat, dan juga 2 NADH. Ini nggak ada bedanya dengan pada proses respirasi aerob itu. Nah, bedanya adalah pada saat yang seharusnya dia masuk ke dekarboksilasi oksidatif, tapi di sini nggak ada oksigen. Karena nggak ada oksigen, maka reaksi ini dialihkan. Ya, dialihkan ke pembentukan etanol. Etanol ini adalah dari salah satu jenis alkohol. Menjadi dari 2 asam pirufat menjadi 2 asetaldehid, ya. Hasil sampingannya berupa CO2. 2 CO2. Ya, 2 molekul karbon dioksida. Terus kemudian dari 2 asetaldehid ini nantinya akan berubah menjadi 2 etanol. Nah, etanol inilah yang dimanfaatkan untuk proses fermentasi alkohol, yaitu untuk proses pembuatan wine. Nah, kalau dalam proses pembuatan tape bagaimana?
Tape bahan utamanya adalah singkong. Singkong itu kandungannya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat pasti ada kandungan gulanya ya kan? Nah, gulanya itu kan glukosa. Terus kemudian ketika kita dalam pembuatan tape itu, dia dalam kondisi yang tidak ada oksigennya. Karena kalau ada oksigennya, tape itu akan gagal, ya. Terus kemudian dalam kondisi tidak ada oksigen dikasih ragi. Nah, ini adalah gambar dari ragi. Ya, dikasih ragi, kemudian nanti akan membentuk tape. Nah, makanya itu tape juga ada kandungan etanolnya, ya. Nah, kalau dalam pembuatan roti bagaimana? Sama, roti itu bahan dasarnya kan tepung. Ya, terus dikasih gula gitu. Terus ada margarinnya. Margarin juga ada karbohidratnya gitu. Tepung itu udah pasti ada karbohidratnya. Gula ya. Terus kemudian nantinya dia akan menghasilkan sebenarnya bukan lebih ke etanol sih di sini kalau pada roti. Pada roti itu utamanya adalah karbon dioksida. Kan ketika pembuatan roti itu kan harus didiamkan. Nah, ketika didiamkan roti itu akan mengembang. Nah, ketika roti itu akan mengembang, kalau kamu lihat itu pasti ada lubang-lubangnya di roti. Nah, lubang-lubang yang di roti itulah merupakan hasil dari fermentasi alkohol yaitu berupa karbon dioksida, ya. Nah, jadi rumus reaksi kimia dari fermentasi alkohol yaitu substratnya adalah ini, glukosa. Nanti glukosa akan menghasilkan produknya berupa 2 molekul karbon dioksida, 2 molekul etanol, dan 2 molekul ATP. Ini dari fermentasi alkohol. Nah, berikutnya yang kedua adalah pada proses fermentasi asam laktat. Nah, ini contohnya tadi gambarnya ya, dari roti. Ini kan kalau kamu lihat lubang-lubang ini. Lubang-lubang ini itu adalah lubang-lubang dari si karbon dioksida, hasil mengembangnya proses ragi yang ada di tepung tersebut gitu. Nah, tadi kita langsung masuk ke reaksi yang kedua yaitu pada proses fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini biasanya terjadi pada manusia. Ini kita merasakan gitu, kita mengalaminya hampir tiap hari kalau otot-otot kita gunakan. Jadi fermentasi asam laktat itu adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia ketika kebutuhan oksigen dalam tubuh kita itu tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Makanya tadi saya bilang ini kemungkinan setiap hari kita rasakan gitu, ya. Fermentasi asam laktat ini terjadi pada sel otot pada manusia. Sel otot pada manusia nantinya akan menyebabkan gejala kram dan kelelahan. Kemudian asam laktat akan terakumulasi sebagai produk limbah yang dapat menyebabkan otot letih dan nyeri. Namun secara perlahan diangkut oleh darah ke hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Saya contohkan misalnya seperti ini. Kamu misalnya dalam pelajaran olahraga disuruh lari nih sama guru kamu gitu kan. Kamu lari gitu kan, misalnya lari sprint. Ketika lari sprint atau misalnya lari maraton, yang kamu rasakan adalah tubuh kita kekurangan oksigen. Kita agak sulit mengambil oksigen ketika sedang larinya gitu. Tapi kita harus cepet gitu, harus tetap terus berlari. Nah, energinya dari mana? Energinya ini adalah prosesnya melalui fermentasi asam laktat. Oleh karena itu, energi yang dihasilkan sangat sedikit. Karena energi yang sangat sedikit, maka kita kayak ngerasa capek dan terengah-engah gitu kan. Makanya ketika sudah selesai lari, kita terengah-engah berusaha untuk mengambil oksigen yang sebanyak-banyaknya. Nah, pada saat lari kan ada rasa pegal tuh. Nah, rasa pegal itu disebabkan karena penumpukan dari si asam laktat di kaki kita. Gitu. Terus pas kita udah selesai lari, kita terengah-engah mengambil oksigen yang banyak. Nah, dengan mengambil oksigen yang banyak itu sebenarnya sebenarnya adalah suatu cara mengakumulasi penumpukan asam laktat yang ada di kaki supaya
tidak menjadi tertumpuk kembali gitu. Nantinya akan diubah lagi menjadi asam pirufat ya. Nah, tapi kadang kan kita kalau misalnya habis lari terus kadang malahan badannya semakin sakit ya gitu. Nah, semakin pegel gitu. Nah, kalau itu berarti si asam laktat ini tidak berhasil diakumulasi. Nah, bisa kita akumulasi secara manual, secara dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara diberikan balsem gitu. Nah, dengan adanya balsem itu memudahkan si asam laktat ini terakumulasi. Gitu ya, itu contoh misalnya yang sederhananya. Contoh lainnya misalnya ketika kamu lagi banyak kerjaan nih, sekarang kan suruh nulis ya, nyatet, kan pegel tuh tangan lama-lama. Nah, pegelnya di tangan itu disebabkan karena ada penumpukan asam laktat di pergelangan tangan. Oleh karena itu, kamu harus beristirahat sejenak supaya si tangan kita mendapatkan oksigen yang cukup dan si asam laktat ini bisa terakumulasi kembali. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi pada manusia. Nah, ini reaksinya sebenarnya sama aja ya kayak yang tadi pada tubuh kita gitu kan. Tadinya sebenarnya reaksinya sama aja, sama kayak pada respirasi aerob untuk yang awal, yaitu substratnya adalah berupa satu molekul glukosa ya, terus membutuhkan 2 energi atau 2 ATP, menghasilkan 4 ATP, tapi karena punya utang 2 ATP harus dibayar ya, terus menjadi 2 ATP hasil akhirnya. Dan di sini menghasilkan 2 NADH juga, terus si asam pirufat. Nah, karena kita tadi lari terus-terusan sehingga tubuh kita kekurangan oksigen nih. Karena kekurangan oksigen, akhirnya si asam pirufat ini, 2 molekul asam pirufat diubah menjadi 2 asam laktat. Nah, 2 asam laktat inilah yang nantinya akan tertumpuk di kaki, karena kaki kita kan yang dibuat lari. Jadi makin lama, kalau makin banyak, makin pegel gitu. Nah, kemudian ketika kita istirahat, ada oksigen yang cukup, asam laktat ini akan nantinya dibawa ke hati untuk diubah lagi ke sini menjadi 2 asam pirufat. Nah, kalau kita udah cukup oksigen lagi, 2 asam pirufat ini nantinya akan masuk lagi ke proses dekarboksilasi oksidatif. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah rumus reaksi kimianya, yaitu substratnya berupa 1 molekul glukosa menghasilkan 2 molekul karbon dioksida, 2 molekul asam laktat, dan juga 2 molekul ATP. Jadi hasil energinya itu sangat sedikit, makanya ketika kita udah lari terus-terusan itu akan semakin lemas gitu. Oke, nah sekarang kita lihat tabel perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob artinya respirasi yang membutuhkan oksigen. Kalau respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, sel yang digunakan atau lokasinya kalau pada respirasi aerob itu pada sitoplasma dan mitokondria. Kalau respirasi anaerob, kalau pada fermentasi asam laktat itu di sitoplasma sel otot kita, pada manusia dan juga pada hewan. Dan juga kalau pada fermentasi alkoholnya pada sitoplasma sel yang prosesnya dibantu oleh ragi ya. Tadi butuh oksigen atau tidak, respirasi aerob pasti butuh, anaerob tidak butuh. Substratnya sama, dua-duanya glukosa. Hasil ATP-nya yang berbeda. Kalau aerob itu 38 ATP, sedangkan anaerob itu hanya 2 ATP. Nah, kalau produk sampingannya, respirasi aerob itu menghasilkan molekul uap air dan karbon dioksida, sedangkan kalau anaerob pada fermentasi alkohol yang pastinya menghasilkan karbon dioksida dan juga ini etanol, dan kalau pada fermentasi asam laktat menghasilkan karbon dioksida dan juga 2 molekul asam laktat. Nah, itu penjelasan dari saya tentang respirasi anaerob dan juga perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob.
Apabila dari kalian ada yang masih bingung atau kurang dimengerti, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk pembelajaran di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.